Tanoker itu sebetulnya komunitas yang didirikan anak-anak ya, karena awalnya pertengahan 2009 itu di sini itu jadi tempat bermain anak-anak sebetulnya. Jadi kalau hari Minggu atau libur anak-anak berkumpul bermain-main lah, permainan mulai dari permainan tradisi, kemudian kadang juga sedikit belajar yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah, tapi kebanyakan anak-anak bermain ya. Dari halaman Tanoker Ledo Ombo, anak-anak bertumbuh dan berkembang bersama. Kami mengasuh mereka bersama-sama dengan apa yang menjadi warisan yang sangat berharga di tanah ini, kearifan lokal. Kami pendamping-pendamping awal di komunitas Tanoker Ledo Ombo memperoleh amanah dari aspirasi anak-anak ini. Yang mereka inginkan adalah ruang merdeka, ruang aman dan ruang nyaman untuk bermain. Kami kemudian berupaya untuk menyediakan itu, menemani mereka bermain, menemani mereka mengembangkan hal-hal baik dalam diri mereka, kenali setiap bakat dan juga minat mereka, memeluk mereka saat hati mereka gundah gulana, pun ada saat-saatnya menyeka air mata mereka. Di ruang bermain itu, kami bersama-sama belajar untuk meletakkan kepedulian, bukan hanya sekedar simpati, tapi mengembangkan empati. Kau adalah aku yang lain. Anakku, anakmu adalah anak-anak kita semua. Walaupun belum terucap dalam kata-kata, itu terpatri dari dalam hati kami semua. Pendamping-pendamping awal yang ada di Tanoker Ledo Ombo. Siapa mereka itu? Beberapa orang tua yang peduli, beberapa guru aktivis yang peduli, beberapa mahasiswa yang datang untuk memberi perhatian dan juga menemani adik-adiknya, dan juga beberapa aktivis senior dari lembaga swadaya masyarakat di Jember. Saya dan Pak Supora Harjo sungguh berbesar jiwa menerima mereka semua sebagai teman berjuang awal, mengembangkan pengasuhan dari ruang merdeka anak-anak, ruang bermain. Di halaman belakang Tanoker Ledo Ombo, untuk pertama kalinya kami kenali ada anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya bermigrasi. Dalam perkembangan, kami mengistilahi mereka sebagai yatim piatu sosial. Mereka mempunyai orang tua, tetapi tidak hidup bersama orang tua. Mereka seperti kata pepatah, tergantung tak berpaling. Dari ruang bermain anak-anak itu, kemudian minat bakat mereka berkembang. Mereka melahirkan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan juga. Dari egrang yang alat permainan biasa, mereka sulap menjadi sebuah atraksi yang luar biasa,
yang kemudian dari hasil karya mereka memanggil banyak pihak untuk menaruh perhatian kepada mereka. Prestasi anak-anak Ledo Ombo yang ada di antaranya anak-anak pekerja migran, anak-anak yatim piatu sosial itu dengan bambu menarinya memanggil berbagai kalangan, masyarakat maupun pemerintah untuk mengasuh mereka secara bersama-sama. Dengan prestasi, mereka memanggil bukan hanya Indonesia, bukan hanya desanya, tetapi juga dunia untuk menjalankan kewajibannya, memberikan pengasuhan yang optimal, berusaha seoptimal mungkin memberikan apa yang menjadi hak tumbuh kembang mereka. Anak-anak bikin lomba sebetulnya awalnya itu lomba permainan egrang. Tadinya cuma lari, lomba lari, tapi kemudian anak-anak berinisiatif bikin lagi lomba tapi yang nari-nari di atas egrang. Nah itu cikal bakal festival egrang pertama 2010 kalau nggak salah itu waktu itu. Nah kemudian yang biasa lomba tari yang awalnya diawali anak-anak itu kemudian anak-anak minta supaya diperbesar di lapangan ya, kemudian pindah ke jalan segala macam, akhirnya sampai festival egrang 10. Ledo Ombo berwarna putih. Anak-anak ini permainan egrang itu membuat koreografi sebagai tarian yang menghibur dan dengan alat-alat musik sederhana anak-anak mengiringi secara live. Dari situ anak-anak kemudian mengisi berbagai acara. Awalnya di lokal, kemudian kabupaten, provinsi, kemudian di nasional, kemudian meningkat sampai ke luar negeri ya. Macan mengaum, air mengalir. Wajah terang bagai marinir. Di kaki gunung Raung kami terlahir. Dengan egrang karya terukir. Terkenal di wilayah nyata dan maya. Indonesia, Australia, keren semua. Teruslah bersahabat untuk perdamaian dunia. Condongin ke depan. Saya telah tumbuh dan berkembang di komunitas ini sejak saya kelas 3 SD. Kurang lebih sekitar 13 tahun saya menjadi bagian dari Tanoker. Di Tanoker, bagi saya tidak hanya sekedar tempat saja, tapi juga rumah kedua, di mana saya bisa
mengeksplorasi diri, mengembangkan potensi, dan juga menemukan passion saya. Setiap hari di Tanoker adalah kesempatan untuk belajar, baik melalui kegiatan-kegiatan kreatif, diskusi, ataupun interaksi bersama orang-orang hebat di sekitar saya. Saya juga sangat bersyukur atas semua pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya di Tanoker, dan saya berharap saya bisa berkontribusi lebih lanjut dengan Tanoker sampai di masa depan. Pendamping-pendamping di sana itu bisa mendukung apa yang saya inginkan, apa yang saya sukai itu sangat-sangat didukung. Misal saya suka bernyanyi, diberi kesempatan untuk bernyanyi di depan umum gitu. Saya menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang punya jiwa leadership gitu. Yang paling saya ingat dan tidak akan saya lupakan adalah saya belajar fotografi kepada kakak-kakak mahasiswa volunteer. Pertama kali itu saya pegang kamera dan belajar kamera itu ketika kelas 6 SD di Minggu Ceria itu. Dan sampai saat ini akhirnya itu menjadi passion saya. Saya kuliah di program studi televisi dan film, dan pendamping-pendamping Tanoker itu berhasil mendorong saya untuk menemukan apa yang ada dalam diri saya, seperti itu. Kepedulian terhadap nasib anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk mencari nafkah keluar kota maupun keluar negeri. Pengasuhan gotong royong ditumbuh kembangkan di Ledo Ombo. Anakku, anakmu, anak kita semua. Cucumu, cucuku, cucu kita bersama. Dan adikku, adikmu adalah adik kita bersama. Adik kita semua. Upaya itu dilakukan oleh semua pihak di Ledo Ombo. Pengasuhan gotong royong adalah tanggung jawab remaja, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab para lansia. Di samping itu pasti ada tanggung jawab pemerintah pula. Sekolah Bu Ibu, sekolah Pak Bapak, dan sekolah Eyang adalah pilar awalnya. Dalam perkembangan, gerakan bersama ini memanggil berbagai pihak untuk turut serta melakukan pengasuhan gotong royong yang berlapis-lapis. Bukan hanya mereka, datang kaum muda, forum anak desa, IPNU dan IPPNU di Kecamatan Ledo Ombo. Datang pula para mahasiswa dengan kasih, belayan, perhatian, dan dukungannya kepada anak-anak di Ledo Ombo yang sebagiannya adalah anak-anak pekerja migran. Ketika anak-anak mengajak bermain, maka kita harus mendampinginya, karena kalau tidak begitu anak-anak akan sungkan kepada kita untuk berinteraksi lagi. Siapa yang mau belajar? Kita melakukan berbagai macam pendekatan, itu menyesuaikan dari sifat dan karakter masing-masing anak-anak. Ada yang anaknya rebel, ada yang anaknya nurut, ada yang anaknya itu pasif banget. Nah, kita harus pintar-pintar dalam melakukan komunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa membangun semangat mereka, kemudian bagaimana komunikasi itu sekiranya bisa merubah karakter mereka yang awalnya rebel dan suka membentak, suka melawan dan sebagainya. Nah, tentunya dalam pengasuhan anak ini bukan cuma tugas dari orang tua saja, tapi juga
lingkungan. Lingkungan itu juga bertugas mengasuh anak dan juga mengajari mereka, membimbing mereka bagaimana mereka itu bisa menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan Pancasila kita. Tantangannya hanya satu, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana caranya menghadapi mereka yang masih di usia anak. Kami menyebutkan ini sebagai gerakan global, dari lokal ke global. Semua unsur yang peduli bersatu, berpadu untuk menunaikan tanggung jawab ini. Memberikan perhatian dan ruang tumbuh kembang yang seoptimal mungkin yang kita bisa untuk mengantar anak-anak pekerja migran menjadi anak-anak yang menatap masa depan dengan bahagia. Ini tambah sayang. Pengasuhan gotong royong bukan sekedar pengasuhan berbasis komunitas. Bukan hanya masyarakat saja yang bergerak. Dalam pengasuhan gotong royong, masyarakat bersama pemerintah bergandeng tangan untuk melakukannya secara bersama. Tugas kita adalah bagaimana memastikan anak-anak yang ditinggal oleh pekerja migran itu harus di dalam pengawasan kita. Nah, bagaimana negara harus hadir? Selain banyak regulasi yang sudah ada, maka peran desa mau tidak mau, Pak Kades, ya, peran keterlibatan masyarakat itu harus bersama-sama. Khususnya bagaimana peran keluarga, karena ketahanan keluarga itu penting. Ada banyak lembaga yang bisa dilibatkan di dalam rangka untuk anak itu tidak bermain sendiri. Ada forum anak desa, ada Karang Taruna, ada PIKR, itu banyak sekali. Tinggal pilih. Maka pelibatan pemerintahan desa bersama perangkat, BPD, BKK, kader itu harus terlibat bersama. Yang kontrol tinggal Pak Camat, karena yang dekat dengan desa. Ya. Kalau kami di DP 3KB ada 2 kementerian, satu adalah BKKBN, satu adalah Kementerian PPA. Ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Ya, sekolah orang tua hebat ada. Kemudian sekolah lansia itu dalam rangka untuk apa? Menguatkan edukasi dan pengetahuan anggota keluarga. Forum anak desa itu memang diharapkan oleh kami. Kenapa seperti itu ya? Karena anak-anak itu satu, selain di pendidikan juga ada kegiatan di luar pendidikan. Bagaimana anak kita itu menjadi anak yang betul-betul menjadi harapan untuk masa depan. Anak muda ini cenderung punya 2 kekuatan. Yang pertama mereka punya pengetahuan, yang kedua mereka punya energi. Nah, dengan pengetahuan yang selalu update, dengan energi mereka yang masih luar biasa, desa kami cukup banyak program yang kemudian mampu berdampak dan sustainable sampai dengan sekarang. Oleh karena itu maka dari program ini kita mendorong lahirnya tokoh-tokoh yang akan menjadi tokoh pembaharu ya, sebagai agen perubahan
Sehingga ini mereka yang akan menggerakkan semua potensi yang ada di desa dengan pendekatan kearifan lokal, dan juga aturan-aturan yang ada itu bisa disesuaikan implementasinya dengan pendekatan lokalistik yang ada di desa tersebut. Banyak sudah yang kami lakukan selaku gugus tugas, dan salah satunya yaitu kami menjembatani dan memfasilitasi bagi anak yang putus sekolah. Terus kami juga mengadakan sosialisasi dengan para guru ngaji, tokoh masyarakat terkait dengan dampak pernikahan dini. Metamorfose pengasuhan gotong royong merupakan sesuatu yang kami syukuri. Berawal dari komunitas Tanoker Ledo Ombo yang kemudian disambut oleh Desa Sumbersala, di mana ada sebuah dusun yang mengembangkan pengasuhan gotong royong dengan sangat apik, yaitu Dusun Walu Ombo. Di sana motornya adalah sekolah Bu Ibu dan sekolah Pak Bapak. Dalam perkembangannya, dua sekolah parenting kritis ini menginspirasi para lansia di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledo Ombo. Mereka kemudian melahirkan Sekolah Eyang. Sekolah Eyang mengembangkan parenting yang khas yang terkait dengan tumbuh kembang para cucu. Selain berbasis komunitas, berbasis dusun, dan berbasis desa, pesantren menjadi wadah selanjutnya. Mengapa pesantren? Karena dalam tradisi masyarakat di Ledo Ombo, setelah lulus sekolah dasar, MI maupun SD, pada umumnya orang tua ingin menitipkan anak-anaknya di pesantren. Kearifan lokal itu kami sambut dengan gembira, dan kemudian bekerja sama dengan 3 pesantren di 3 kabupaten, Pesantren At-Tanwir di Desa Slateng, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, Pesantren Nurussalam di Kecamatan Tamanan, Bondowoso, dan Pesantren Safia di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, menjadi tempat-tempat yang sangat baik untuk persemaian pengasuhan gotong royong ini. Kami mensyukuri perkembangan-perkembangan itu dan terus membuka hati, membuka pikiran, membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan kolaborasi dengan berbagai pihak di masa depan. Garu keluarga, ini baru keluarga. Pengasuhan gotong royong adalah mungkin satu jawaban strategis untuk sistem pengasuhan di masa depan. Semangat! Ayo! Semangat! Kami tenang